Bongkar kasus Verdi Sambo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bingung dan cukup sulit. Karena kami juga mendapatkan informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Dia kan posisinya adalah kepalanya atau bosnya polisi, karena Propam itu membawahi pengamanan internal, membawahi propos gitu. Jadi semua orang yang bersalah, melanggar kode etik dan sebagainya, melanggar pidana dan sebagainya, dialah yang menangani, melanggar disiplin segala macam. Baru nanti dia pilih mana yang dipidanakan, mana yang di kode etika, dan kira-kira kalau bahasa hariannya dia bisa menentukan hitam putihnya orang. Dan kalau ada laporan tentang perilaku polisi dan sebagainya, dia bisa memeriksa, memanggil, kemudian hasil pemeriksaannya langsung dilaporkan pada Kapolri. Bisa seseorang mulai pangkat jenderal sampai ke bawah dicopot jabatannya. Jadi ya strategis ya, orang takut gitu. Polemik kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan beberapa anggota Polri lain yang ikut terlibat dalam melancarkan aksi sontak menyeret nama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dituding gemetar dan tak berani memberantas habis hingga ke akarnya. Disinyalir sebagai seorang yang sangat dekat dengan Verdi Sambo, Listio Sigit sempat dicecar oleh netizen untuk fokus dan menjaga martabat Polri. Dalam sebuah tayangan di salah satu program televisi, Kapolri Listio Sigit mengaku sulit dalam menangani kasus Sambo karena banyak manipulasi di dalamnya. Kapolri sulit menangani kasus Sambo. Kisruh yang semakin bergulir terkait status hukum yang berjalan atas pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan sejumlah anggota Polri lain yang ternyata ikut melancarkan aksi tersebut hingga sempat tak tercium oleh publik. Kini, Listio Sigit sebagai Kapolri membeberkan jika dirinya sempat kesulitan dalam menangani kasus Sambo. Bukan karena menjadi orang terdekat dan dituding tak berani. Listio Sigit menjelaskan jika skenario Sambo tersebut cukup pelik dan membingungkan. Hingga Listio Sigit pun mengaku jika dirinya sempat termakan oleh keterangan cerita Sambo yang bermula mengaku telah terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Kejadian yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan lalu tampaknya belum menemukan titik terang untuk status hukum Sambo lantaran masih menjalani banyak pemeriksaan baik Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, dan sejumlah tersangka lainnya. Kabar terbaru kasus hukum para tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, kabarnya Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf diperiksa oleh alat pendeteksi kejujuran tersebut dan sudah bicara jujur. Kejujuran mereka telah diuji dengan poligraf memakai lie detector. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligraf terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated atau jujur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum. Hasil lie detector tersangka pembunuhan Brigadir J diumumkan oleh Polri. Para tersangka pembunuhan Brigadir J diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Penasehat ahli Kapolri, Irjen Arianto Sutadi, tak yakin dengan hasil pemeriksaan lie detector. Ia menyebutkan alat itu tidak 100% efektif memeriksa orang yang terbiasa melakukan kebohongan. Polri sebelumnya menerapkan pemeriksaan menggunakan lie detector kepada sejumlah tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati,
dan asisten rumah tangganya bernama Susi menjalani pemeriksaan dengan lie detector pada Senin kemarin. Sedangkan terhadap Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan Kuatmaruf sudah dilakukan lebih awal. Untuk Ferdy Sambo, proses pemeriksaan menggunakan lie detector dijadwalkan pada Rabu 7 September 2022. Lie detector itu kurang begitu efektif apabila kejiwaan dan pribadi orang diperiksa itu sudah terbiasa dengan kebohongan, ucap Arianto Sutadi dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV Selasa 6 September 2022. Presenter Kompas TV Aiman Wicaksono mengkonfirmasi Arianto apa yang hendak dicari penyidik Polri dari Putri Chandrawati dengan menerapkan pemeriksaan menggunakan lie detector jika tidak 100% efektif. Arianto menjawab, penyidik perlu melakukan pemeriksaan menggunakan lie detector karena Putri Chandrawati adalah pihak yang membuat malapetaka menyebabkan Ferdy Sambo marah dan menembak Brigadir J. Malapetaka ini kan karena keterangan Ibu Putri ke suaminya. Dia mengadu tengah dilecehkan sampai diperkosa atau diapakan. Itu kan berubah-ubah. Jadi yang ingin diketahui adalah apa yang disampaikan Ibu Putri kepada suaminya sehingga suaminya kalap tak terkendali, ujarnya. Keterangan itu, keterangan Putri Chandrawati ke Ferdy Sambo merupakan unsur yang penting sekali untuk mengetahui niat dari Bapak Ferdy. Jadi yang dibutuhkan keterangan dari Ibu Putri kira-kira apa sih sebetulnya yang terjadi. Arianto menambahkan selain dengan lie detector, pemeriksaan juga dilakukan dengan keilmuan membaca wajah. Penerapan membaca wajah terbukti berhasil dilakukan dalam beberapa perkara. Itu langkah untuk keseriusannya ya dari Polri untuk mengusut perkara ini dengan serius dan secara scientific crime investigation. Ini langkah yang bisa ditempuh saat ini, ujarnya. Hasil Baradae diumumkan. Hasil uji poligraf atau lie detector terhadap Richard Eliezer atau Baradae telah diumumkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Hasil lie detector Baradae disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian di Puslap 4, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, bukan hanya Baradae yang diuji kejujurannya, tersangka pembunuhan Brigadir J yang lain juga ikut diperiksa, yakni Ferdy Sambo, Bribka RR, Kuatmaruf, dan Putri Chandrawati juga dites lie detector. Berdasarkan lie detector, Baradae, Bribka RR, dan Kuatmaruf jujur atau no deception indicated. Sementara untuk Putri Chandrawati belum diketahui hasilnya. Dan Ferdy Sambo akan diperiksa pada Rabu 6 September 2022. Pemeriksaan untuk uji kejujuran tersangka. Brigjen Andi Rian menjelaskan pemeriksaan menggunakan lie detector untuk menguji kejujuran para tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hanya untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, ungkapnya Selasa dilansir dari tribunnews.com. Sejauh ini, sudah 3 tersangka yang diperiksa dengan lie detector, ketiganya yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan Kuatmaruf.